utara Nusantara terbentang gugusan pulau yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya alam. Natuna, demikian namanya, bukan hanya sekedar titik di peta Indonesia, tetapi juga jantung maritim yang memiliki peran strategis bagi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Aisyah Yuliani, NIM 25213054. Saya Raditya Puji Widodo, NIM 25213045. Saya Putri Aisyah dengan NIM 25213057. Kami akan membahas mengenai Laut Natuna Utara dari materi wawasan Nusantara. Berikut presentasinya. Sejarah Laut Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kepulauan Natuna yang sudah dari dulu telah menjadi bagian penting dari jalur perdagangan dunia. Letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Samudra Hindia, menjadikan kawasan ini sebagai jalur perlintasan berbagai negara sejak berabad-abad lalu. Perairan di sekitar Kepulauan Natuna dibagi menjadi dua wilayah utama, yaitu Laut Natuna dan Laut Natuna Utara. Secara geografis, Laut Natuna Utara terletak di bagian ujung Kepulauan Natuna dan berada di perairan yang berbatasan dengan Vietnam di sebelah utara, Malaysia di sebelah barat, dan juga wilayah perairan internasional di Laut Cina Selatan. Selain menjadi jalur perdagangan dunia, wilayah ini juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti perikanan, minyak, dan gas alam. Posisi strategis tersebut menjadikan Laut Natuna Utara tidak hanya penting untuk perekonomian Indonesia, tetapi juga memiliki nilai geopolitik dan pertahanan yang tinggi. Oleh karena itu, kawasan ini menjadi perhatian dunia internasional, terutama karena berdekatan dengan wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara termasuk ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurut ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1975, Indonesia memiliki hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif Indonesia sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Sebagai negara kepulauan yang telah meratifikasi UNCLOS pada tahun 1975, Indonesia memiliki hak untuk mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam terdapat di dalam wilayah Z-nya. Hal ini tidak berarti wilayah tersebut merupakan laut teritorial Indonesia, tetapi memberikan kewenangan eksklusif kepada Indonesia dalam bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, secara hukum internasional, wilayah Laut Natuna Utara merupakan bagian dari yurisdiksi Indonesia yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial atau BIG secara resmi mengubah penamaan sebagian wilayah Laut Cina Selatan yang berada di sebelah utara Kepulauan Natuna dan termasuk dalam kawasan Z Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada peta resmi Indonesia tahun 2017. Penamaan Laut Natuna Utara bukan bertujuan mengubah keseluruhan nama Laut Cina Selatan, melainkan untuk mempertegas identitas geografis Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Permasalahan utama yang menyebabkan Laut Natuna Utara menjadi sorotan internasional adalah munculnya klaim sepihak dari Cina melalui Nine Dash Line atau garis 9 putus. Klaim tersebut mencakup besar wilayah Laut Cina Selatan dan tumpang tindih dengan wilayah Laut Natuna Utara yang berada di kawasan Z Indonesia. Permasalahan Laut Natuna Utara yang pertama yaitu klaim Nine Dash Line. Klaim Nine Dash Line merupakan salah satu isu kontroversial dalam geopolitik Asia Tenggara. Nine Dash Line adalah 9 titik imajiner yang menjadi dasar bagi Cina untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan dengan dasar historis. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh Cina tanpa melalui fondasi hukum laut internasional berbawah PBB atau UNCLOS 1982.
Dan Desline awalnya muncul di peta Cina sebagai 11 Desline pada tahun 1947. Lalu ketika Republik Rakyat Cina berdiri pada tahun 1949, pemerintah komunis mewarisi klaim tersebut dan menyatakan diri sebagai satu-satunya perwakilan sah Cina. Cina melanggar Konvensi Hukum Laut PBB yang jelas mengatur batas laut teritorial sejauh 12 mil dan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pantai. Garis 90 Cina ini melampaui ketentuan itu sehingga menemukan tempat tinggi klaim dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di Laut Natuna Utara. Lalu putusan Mahkamah Arbitrase Permanen atau PCI di tahun 2016 dalam kasus Filipina versus Cina di mana tribun internasional tersebut menegaskan bahwa klaim Desline tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UNCLOS 1982. Putusan ini memperkuat posisi negara-negara Asia Tenggara untuk menolak klaim pihak Cina. Permasalahan yang kedua adalah pelanggaran wilayah di mana kapal-kapal nelayan berbendera Republik Rakyat Cina berulang kali memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk menangkap ikan. Lebih mengkhawatirkan lagi, aktivitas ini sering dikawal oleh kapal Cina Coast Guard atau CCG sehingga menimbulkan ketegangan dengan aparat keamanan laut Indonesia. Tentunya alasan tindakan ini tidak lepas dari klaim Cina mengenai tentang wilayah yang masuk ke dalam PTN Desline. Karena klaim ini bersifat sepihak dan tidak diakui oleh hukum internasional, tindakan kapal Cina di Natuna jelas merupakan pelanggaran hukum internasional. Gangguan dari kapal Cina Coast Guard di Laut Natuna Utara mulai tercatat pada 5 Oktober 2024 oleh Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOGI. Saat itu kapal geokoral berbendera Norwegia telah melakukan survei eksplorasi migas untuk Pertamina. Namun pada tanggal 19 Oktober 2024, kapal CCG 5402 masuk ke wilayah ZI Indonesia dan mengganggu survei tersebut. Ketegangan ini terjadi bertepatan dengan momentum politik nasional yaitu pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2024. Setelah 3 hari kemudian, saat tanggal 23 Oktober, Pramila bersama TNI Angkatan Laut merespon kehadiran kapal CCG dengan patroli dan pengawasan ketat. Akhirnya pada 4 November 2024, kapal CCG 5402 keluar dari Laut Natuna Utara. Meski demikian, isu ini tidak berhenti sampai situ. Di tanggal 9 sampai 10 November 2024, Indonesia dan Cina mengeluarkan joint statement yang membahas problem klaim timpang tinggi di bidang maritim. Lalu apa hubungannya Laut Natuna Utara dengan kawasan Nusantara? Yang pertama dari aspek politik yaitu penamaan resmi Laut Natuna Utara pada tahun 2017 memperkuat identitas wilayah Indonesia dan menolak klaim Desline. Lalu dari aspek ekonomi di mana Natuna menyimpan cadangan gas yang melimpah dan kaya perikanan yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, aspek dari pertahanan dan keamanan di mana TNI Angkatan Laut, Bank Manga, dan nelayan lokal menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan di laut tersebut. Lalu dari aspek persatuan di mana Natuna mengingatkan kita bahwa seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Laut Natuna Utara adalah cerminan dari kawasan Nusantara. Menjaga Laut Natuna Utara berarti menjaga Indonesia. Menolak Desline berarti menegaskan hukum internasional dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia dan Indonesia adalah satu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum tentang Laut Natuna Utara. Itu ada 5, yaitu pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A yang menjelaskan tentang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah garis batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan kedaulatan penuh atas wilayah darat, laut, dan udara. Yang kedua yaitu UNCLOS 1982 Pasal 56 dan 57. Pasal 56 menyatakan bahwa memberikan hak eksklusif untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas. Dan pasal 57 yaitu menetapkan lebar zona ekonomi eksklusif tersebut. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
yang menyatakan undang-undang tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia menjelaskan aturan hukum domestik dengan ketentuan UNCLOS 1982. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang Kelautan yang mengatur tentang kelautan, penegakan kedaulatan, serta perlindungan lingkungan laut Indonesia terintegrasi. Selanjutnya yaitu upaya Indonesia mempertahankan Laut Natuna Utara. Yang pertama yaitu dengan diplomasi internasional atau menolak klaim 9 Line, yaitu Indonesia secara tegas tidak mengakui klaim misteri 9 putus atau 9 Line pihak asing karena tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS 1982. Yang kedua yaitu berpegangan pada UNCLOS 1982, yaitu Indonesia selalu menggunakan kaidah hukum internasional yang sah dalam setiap penyelesaian sengketa wilayah laut guna mendapatkan dukungan dari komunitas global. Yang ketiga yaitu penguatan pangkalan militer Natuna, yaitu melakukan modernisasi militer dan meningkatkan kehadiran TNI. Dalam ini yaitu TNI AL dan TNI AU di pangkalan Natuna sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi ancaman. Yang keempat yaitu ada penegakan hukum atau penangkapan kapal ilegal. Hal ini yaitu untuk melindungi kekayaan hayati laut Indonesia dengan melakukan patroli looting dan menindak tegas pencurian oleh nelayan asing di daerah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Yang kelima yaitu pembangunan wilayah Natuna dan pengembangan infrastruktur. Artinya mengubah Natuna dari sekedar wilayah perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui pembangunan sektor perikanan, kelautan terpadu, dan pariwisata, agar kehadiran negara semakin nyata. Yang terakhir yaitu tentang pentingnya Indonesia mempertahankan Laut Natuna Utara. Itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu menjaga kedaulatan negara, yaitu kedaulatan wilayah telah harga mati bagi sebuah negara merdeka. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional ataupun UNCLOS 1982, Kepulauan Natuna adalah bagian terintegral dari wilayah Indonesia dan perairan sekitar jauh 200 mil laut merupakan hak kedaulatan Indonesia atas zona ekonomi eksklusif. Yang kedua yaitu melindungi sumber daya alam. Hal ini merupakan wilayah pengolahan perikanan yang subur dan kaya akan ikan bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, dasar laut Natuna menyimpan cadangan gas alam atau blok gas terbesar di belahan bumi selatan. Yang ketiga yaitu mencegah stabilitas nasional. Sebagai jalur pelayaran internasional yang sangat padat, kawasan ini rawan menjadi pusat konflik militer antar negara besar, penyelundupan barang terlarang, hingga pencucian ikan secara masif yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Yang keempat yaitu mewujudkan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menekankan bahwa seluruh pulau dan laut dari Sabang sampai Merauke adalah suatu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Natuna sebagai berada terdepan tidak boleh dianggap sebagai wilayah pinggiran yang diabaikan. Sekian pembahasan mengenai Laut Natuna Utara dari kelompok kami. Di sini saya bertugas mencari materi pelajaran 1 mengenai sejarah Laut Natuna dan latar belakang permasalahannya. Di sini saya mencari materi bagian 2 mengenai permasalahan Laut Natuna Utara dan apa hubungannya dengan wawasan Nusantara. Saya bertugas mencari materi bagian 3 tentang dasar hukum, upaya, dan pentingnya menjaga Laut Natuna Utara. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi.